Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat hari ini anak-anak? Sehat, Mister. Alhamdulillah sehat, Mister. Alhamdulillah, hari ini kita sama Allah diizinkan untuk bertemu lagi di kegiatan pembelajaran kimia di hari Kamis. Insya Allah kita di pertemuan yang ke-9 kelas 14. Sebelum kita masuk di materi hari ini, kita cek kehadirannya dulu ya, karena ini masih 28 yang gabung. Coba saya cek. Agnes sudah gabung, Agnes. Andika? Hadir, Mister. Anggi? Hadir, Mister. Anselma? Hadir, Mister. Bagas? Hadir. Isma? Hadir, Mister. Bintang? Hadir, Mister. Kalista? Belum. Cikuita? Hadir, Mister. Danela? Hadir, Mister. Dani? Diota? Hadir, Mister. Vika? Hadir, Mister. Hana? Hadir, Mister. Nasima? Hadir, Mister. Jasmine? Hadir, Mister. Lucky? Hadir, Mister. Alwan? Hadir, Mister. Iqbal? Hadir, Mister. Bentar. Ini Dani baru masuk. Bentar, tak dulu Dani. Bagas? Arya? Hadir, Mister. Gilang? Hadir, Mister. Ibra? Rehan tadi izin. Oh, Rehan Faris ada? Raja izin ya? Nadia Sukma? Hadir. Najwa Arinta? Naura? Hadir, Naura? Mister. Nurul? Hadir, Mister. Rio? Hadir, Mister. Kanavia ini masih Firasya? Hadir, Mister. Akmal? Hadir, Mister. Kalista sudah Kalista. Kalista belum. Ibra? Hadir, Mister. Oh sudah. Jadi tinggal Kalista ya. Ini Kanavia masih coba koneksi, kayaknya trouble di koneksi. Baik anak-anak, insya Allah di pertemuan ke-9 ini sesuai dengan agenda yang kita rencanakan minggu lalu, kita akan masuk di bab yang keempat. Nah, bab keempat ini merupakan aplikasi dari teori-teori yang sudah kita pelajari dari bab 2 hingga bab ketiga. Kira-kira apa judulnya yang bab keempat ini? Pengaplikasian dari simbol atom, pengaplikasian dari sifat-sifat periodik, itu kita masuk di hari ini. Saya share screen dulu ya. Bismillah. Berat filenya. Judul babnya adalah ikatan kimia. Ikatan kimia ini adalah inti dari ilmu kimia yang kita pelajari di semester 1. Jadi anak-anak kalau sudah menguasai ikatan kimia, belajar kimia itu akan jauh lebih mudah. Nah, apa sih sebenarnya ikatan kimia? Mungkin anak-anak ada yang sudah tahu. Bolehlah berpendapat, silakan.
Nggak ada yang berpendapat. Baik, anak-anak. Kalau nggak ada yang berpendapat, begini ilustrasinya. Pada bab 2 yang lalu, kita sudah membahas masalah atom ya. Bahwa atom yang kita kenal itu jumlahnya ada 118. Baik yang ada secara alami maupun yang dibuat oleh manusia. Nah, dari 118 unsur itu ternyata ada unsur yang sifatnya sangat stabil, ada unsur yang sangat tidak stabil, dan didominasi oleh unsur-unsur yang tidak stabil. Hanya sebagian kecil saja unsur yang sifatnya stabil, yaitu unsur golongan 8A atau yang dikenal sebagai unsur gas mulia. Jadi gas mulia ini adalah unsur yang paling stabil dari sekian ratus unsur itu. Jumlahnya ada berapa? Cuma ada 8 saja. 7 ya yang sudah dikenal ya. 7 unsur golongan gas mulia. Nah, terus bagaimana unsur yang lain? Unsur-unsur yang lain ternyata iri dengan unsur gas mulia ini. Dan berusaha keras untuk menyamai gas mulia. Bagaimana dia menyamai gas mulia? Agar dia stabil, untuk mencapai kestabilan sesuai dengan gas mulia, ternyata dia akan berinteraksi dengan unsur-unsur golongan lain atau dengan atom unsur lain. Interaksi antar atom itu dikenal sebagai los ya. Screen saya los ya. Jaringannya ya, jaringannya aman pakai LAN. Sebentar, masih restart zoom-nya. Nah ini sudah aktif lagi. Tidak terlalu lama. Saya share screen lagi ya. Tadi sampai di mana? Anak? Lupa aku sampai lagi kepotong gini lupa. Sampai di cara atom lain menyamai gas mulia ya. Nah, atom-atom lain agar bisa mencapai kestabilan seperti gas mulia, dia akan berinteraksi dengan atom yang lain. Nah, interaksi itu dikenal sebagai ikatan kimia. Jadi, atom selain golongan gas mulia, agar bisa mencapai kestabilan seperti gas mulia, dia cenderung berikatan dengan atom-atom yang lain. Dan ikatan atau interaksi itu dikenal sebagai ikatan kimia. Untuk anak-anak SMA kelas 10, ikatan kimia yang dikenal ada 3 nanti. Ada ikatan ionik, ada ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, sebagai contoh di sini ya, ada gambar gelas. Gelasnya diukir dengan warna-warni, bahwa gelas itu terbentuk dari 2 unsur, yaitu silikon dan oksida, membentuk senyawa silikon dioksida, silikon dan oksigen, membentuk kaca yang bisa transparan dan sebagainya. Dia bisa diukir menggunakan asam fluorida atau HF. Detailnya pada saat membahas sifat-sifat senyawanya ya. Nah, untuk bab ikatan kimia ini ada 2 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah terbentuknya ikatan kimia, dan yang kedua adalah macam-macam ikatan kimia. Insya Allah cukup panjang kita membahas ikatan kimia. Mungkin sampai awal semester 2 kita masih fokus di ikatan kimia ini, karena sangat luasnya materi. Baik anak-anak, untuk hari ini kita masuk di terbentuknya ikatan kimia dulu ya. Poin A, ada 3 subbab yang harus anak-anak kuasai hari ini. Yang pertama adalah mengenai konfigurasi elektron yang stabil. Yang kedua adalah peran elektron dalam ikatan kimia. Dan yang ketiga adalah lambang Lewis. Nah, tadi disebutkan bahwa dari 118 unsur, yang stabil adalah gas mulia. Nah, bagaimana sih bentuk konfigurasi elektron yang stabil itu? Tentu anak-anak masih ingat bagaimana bentuk konfigurasi elektron gas mulia yang disebut sebagai atom yang paling stabil.
Kestabilan gas mulia itu alasannya ada dua. Yang pertama karena konfigurasinya ini. Yang kedua adalah karena tingginya harga ionisasi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Energi ionisasi tertinggi itu ada di golongan gas mulia, sehingga dia sulit untuk membentuk ion, baik ion positif maupun ion negatif. Itulah yang menyebabkan bahwa gas mulia itu sukar untuk berikatan dengan unsur yang lain. Alasan yang kedua ini, karena kestabilannya. Kita ingat ya, helium itu konfigurasi elektron seperti ini. 1s2, elektron valensinya adalah 2. Kalau neon, elektron valensinya 2 ditambah 6, berarti jumlahnya 8. Ar juga sama, elektron valensinya adalah 8, dari 2 ditambah 6. Begitu juga sampai di radon. Ini 2, ini 6, berarti jumlahnya juga ada 8. Nah, karena jumlah elektron valensinya selalu genap inilah yang menyebabkan gas mulia itu juga sangat stabil. Elektron valensi yang jumlahnya 2 itu hanya helium, dikenal sebagai kaidah duplet. Jadi, atom-atom setelah berikatan maupun belum, yang elektron valensinya berubah menjadi 2 itu memenuhi kaidah duplet. Sedangkan jika elektron valensinya berubah menjadi 8 setelah berikatan itu memenuhi kaidah oktet. Jadi 2 kaidah ya, ada duplet dan oktet. Nah, terus bagaimana atom lain untuk mencapai kestabilan? Untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia, ada beberapa hal yang dilakukan oleh atom-atom golongan lain. Nah, kita masuk di bagian itu ya. Ini, yaitu dengan cara membentuk ikatan kimia. Melalui ikatan kimia, dia bisa menghasilkan suatu senyawa. Dan senyawa yang kita kenal ada 2 nanti. Ada senyawa ionik dan senyawa kovalen. Saat membentuk senyawa ion, atom-atom itu ada yang melepas elektron, ada yang menangkap elektron. Sedangkan membentuk senyawa kovalen yaitu menggunakan elektron secara bersama-sama. Jadi anak-anak, ada 3 cara suatu atom untuk mencapai kestabilan. Yang pertama adalah melepas elektron, ini ya, atau menangkap elektron, dan menggunakan elektron secara bersama-sama. Kalau anak-anak sudah lihat video yang kemarin saya share, insya Allah sudah tahu bagaimana atom melepas elektron, bagaimana menangkap elektron, dan bagaimana menggunakan elektron secara bersama-sama. Ini merupakan peranan elektron dalam ikatan kimia. Sampai di sini dulu ada pertanyaan. Belum ya? Mister mau Ya, tanya. silakan. Itu saya masih rada kurang jelas yang masalah penggunaan bersamaan pasangan elektron itu, Mister. Oke. Ada lagi, Mbak? Tidak, Mister, itu yang saya Oke. bingung. Itu. Baik, siap. Nah, untuk detailnya seperti ini, Mbak ya. Akan kita bahas mendetail 3 cara atom mencapai kestabilan tadi. Baik melepas elektron, menerima elektron, maupun menggunakan elektron secara bersama-sama. Kita mulai ya, yaitu di ini dulu. Cara yang pertama ini, yaitu pembentukan kation. Kation itu apa? Ion yang bermuatan Bermuatan positif. positif ya. Kation adalah ion yang atom yang bermuatan positif. Nah, kapan ini terjadi? Contohnya adalah ini, Mbak. Litium nomor atomnya 3. Kalau dikonfigurasi 1s2, 2s1. Berapa elektron valensinya? 3. Elektron valensinya hanya 1 ini yang terluar. Karena kalau digambarkan seperti ini. Ini kulit pertama berisi 2 elektron, ini kulit kedua berisi 1 elektron. Lah, yang terluar inilah yang dikenal sebagai elektron valensi karena ada di kulit valensi. Berarti jumlahnya ada 1. Nah, kemudian tadi kan dikatakan bahwa atom yang paling stabil adalah gas mulia. Berarti litium
ini akan berusaha keras menyamai gas mulia. Bagaimana caranya? Ada dua kemungkinan, yaitu melepas elektron atau menangkap elektron. Kalau harus melepas, dia cuma melepas satu ini, karena di luar satu. Kalau ini dilepaskan, hilang, tinggal dua, berarti menyamai atom helium. Kalau dia harus menangkap, berarti menangkap berapa agar mencapai 8? Berarti di sini harus menangkap 7 elektron. Jadi litium untuk mencapai stabil ada dua kemungkinan. Dia melepas elektron ini atau menangkap 7 elektron yang lain. Kira-kira lebih mudah mana? Menangkap 7 atau melepas 1 untuk litium? Melepas satu. Melepas satu. Kenapa kok melepas 1 lebih mudah? Karena usahanya jauh lebih sederhana. Sehingga yang dipilih litium bukanlah menangkap 7 elektron, tapi cenderung apa? Melepas 1 elektron. Kalau melepas ini dibuang, dia menjadi bermuatan positif. Kalau melepas, dia bermuatan positif dikenal sebagai kation. Bagaimana konfigurasinya? Ini kan dilepas hilang, nanti tinggal 1s2. Elektronnya hilang, ini hilang. Nah, energi yang menyertai pelepasan elektron kemarin dikenal sebagai apa? Energi ionisasi. Gitu ya. Jadi untuk atom litium mencapai kestabilan cenderung melepaskan 1. Nah, bagaimana kalau ada contoh lain, misalkan magnesium yang nomor atomnya 12? Ya tinggal dikonfigurasi. Jadi kuncinya harus bisa buat konfigurasi dulu. 12 itu 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s2. Berarti berapa elektron valensinya? Berapa valensinya magnesium? 3s2, Mister. 3s2. Jumlah elektronnya berapa? 2. 2. Nah, kalau elektron valensinya 2, untuk mencapai kestabilan, magnesium ada dua kemungkinan. Melepas 2 atau menangkap 6. Kira-kira yang dipilih yang mana? Melepas 2. Melepas 2, bagus. Melepas 2. Lah, melepas 2 itu tidak bisa sekaligus kalau dari atom sebenarnya. Tapi satu persatu. Ini melepas yang pertama, ini melepas yang kedua. Ada energi ionisasi pertama, ada energi ionisasi yang kedua. Jadi, magnesium itu bisa stabil jika dia melepas 2. 2 valensinya dilepas menjadi ini. Kalau anak SMA boleh tulisnya ini ya. Mg berubah menjadi Mg12. Langsung boleh untuk anak SMA. Karena dia melepas 2 elektron. Kira-kira ada hubungannya nggak dengan letak unsur di dalam tabel periodik? Jumlah elektron dilepas ini. Li golongan berapa sih? Golongan 1. Kalau magnesium golongan berapa? Golongan 2. Golongan 1 melepas 1. Golongan 2 melepas 2. Jadi jumlah elektron yang dilepas itu ada hubungannya dengan golongan di dalam tabel periodik. Golongan 1 melepas 1, golongan 2 melepas 2, golongan 3 juga melepas 3. Bagaimana golongan 4 dan seterusnya? Itu ada perbedaan aturannya. Kita bahas setelah ini ya. Nggak mau turun ya. Itu yang kation. Sekarang yang anion. Kalau anion itu apa? Ion negatif. Ion negatif. Bagus, ion negatif. Saat atom menangkap elektron. Contohnya ini, Mbak Mas ya. Ada atom klorin, nomornya 17, konfigurasinya ini. 3s2, 3p5. Jumlah valensinya berapa? 7. Berarti di kulit terluar ini ada 7 elektron. Nah, untuk mencapai kestabilan, klorin juga ada dua cara. Melepas 7 elektron yang di kulit terluar ini, atau menangkap 1 dari luar. Kira-kira lebih mudah mana? Menangkap 1, Mister. Menangkap 1, luar biasa, bagus, menangkap 1. Sehingga klorin cenderung menangkap 1. Kalau menangkap 1, berarti yang di luar ini ketambahan 1 dari luar, jumlahnya menjadi 8. Nulisnya ini, Cl menjadi Cl-. Yang awalnya valensinya 7 menjadi 8. Sehingga dia mencapai
kestabilan dengan cara menangkap satu elektron. Bisa dipahami ya? Contoh yang kedua ini ada oksigen, nomor atomnya 8. 1s2, 2s2, 2p4. Valensinya berapa berarti? 6. 6. 2 ditambah 4, 6. Dia punya 6 di kulit terluarnya. Untuk stabil ada 2 kemungkinan. Loh, Mister, Menangkap 2. Kenapa? kok bisa jadi 6 ya? Iya, yang terluar kan di kulit 2s dan 2p. S-nya 2, P-nya 4. Oh, berarti 1S1 tuh nggak dihitung? Ini kan kulit kedal yang dalam. Yang kulit luarnya kan 2s, 2p. Yang kita hitung yang kulit paling luar. Elektron valensi. Gitu ya? Bisa dipahami ya? Ini sangat mikroskopik sekali, jadi anak-anak dituntut untuk membayangkan sesuatu yang nggak jelas gitu ya. Lah, karena oksigen punya 6 elektron valensi, untuk mencapai kestabilan dia 2 cara yang bisa dilakukan. Menangkap 2 atau melepas 6. Kira-kira lebih mudah mana? Menangkap 2. Nah, menangkap 2. Nah, menangkap 2 itu tidak bisa sekaligus, tapi satu persatu. Ini menangkap yang pertama, menangkap yang kedua. Ada energi yang menyertai dikenal sebagai afinitas elektron, karena menangkap elektron, gitu ya. Kayak materi sebelumnya. Ini menangkap yang pertama, menangkap yang kedua. Karena menangkap yang kedua, berarti ketambahan 2 elektron menjadi 2s2, 2p6. Valensinya jadi berapa ini? 2 ditambah 6? 8. Jadi anak-anak boleh nulisnya ini. Ini menjadi ini. Tidak satu-satu ya, jadi 1s2, 2s2, 2p6 berubah menjadi 1s2, 2s2, 2p6. Dari atom O menjadi O2-. Kesimpulannya, atom oksigen untuk mencapai kestabilan cenderung menangkap 2 elektron. Kira-kira ada hubungannya enggak dengan letak unsur? Kalau yang melepas kan ada, harusnya yang menerima juga ada. Ini menerima 1. Cl itu golongan berapa sih? Golongan 7. Menangkap berapa dia? 1. Oksigen golongan berapa oksigen? 6. 6. Menangkap berapa dia? 2. 2. Nah, jadi Anda tahu gitu. Ternyata pembentukan anion dan kation ada hubungannya dengan golongan. Yang golongan 7 untuk mencapai 8 dia menangkap 1. Yang golongan 6 untuk mencapai 8 berarti kurang 2. Kalau golongan 5 kira-kira menangkap berapa? 3. Ya bagus, Pak Nurul. Begitu caranya. Lah, tadi golongan 1 melepas 1, golongan 2 melepas 2, golongan 3 melepas 3. Golongan 7 menangkap 1, golongan 6 menangkap 2, golongan 5 menangkap 3. Bagaimana yang golongan 4? Gak jelas kan ya? Nah, itulah yang masuk di kriteria selanjutnya, Mbak. Yang ditanyakan Mbak Hana tadi. Yaitu di bagian penggunaan elektron secara bersama. Ini mayoritas ada di golongan 4 dan 5. Bisa juga golongan 1, terutama unsur yang bersifat non-logam. Jadi, yang unsur logam melepas elektron, yang non-logam menerima elektron atau menggunakan elektron secara bersama-sama. Contohnya ini. Ini adalah atom hidrogen simbolnya. Ini juga atom hidrogen. Punya 1 elektron, punya 1 elektron. Hidrogen itu sulit menerima, sulit melepas, tapi dia lebih mudah apa? Bergabung. Jadi, elektron ini dan ini digunakan bersama. Digandeng gitu ya. 2 elektron ini sekarang menjadi miliknya yang kiri, juga menjadi miliknya yang kanan. Berarti ini punya 2 elektron, ini juga punya 2 elektron, membentuk molekul H2. Nah, penggunaan elektron bersama ini akan didetailkan di ikatan kimia bagian ikatan kovalen. Sedangkan pelepasan dan penerimaan itu di bagian ikatan ionik. Begitu, Mbak dan Mas kalian. Ada pertanyaan lagi mungkin? Atau Mbak Hana tadi sudah bisa dipahami, Mbak ya?
Hana Masih hilang. berusaha, masih berusaha memahami, Mister. Yang bagian ini ya, Iya. yang bagian ini. Cirinya gini, Mbak. Kalau atom itu hidrogen kan non logam, atom itu non logam, sulit untuk melepas atau menerima elektron, dia cenderung untuk berbagi, begitu ya, atau menggunakan elektron secara bersama. Nah, kalau masih di bagian ini, anak-anak biasanya masih bingung karena kita belum diaplikasikan di bagian ikatan kimia. Kalau sudah masuk di ikatan kovalen, pasti anak-anak bisa. Tunggu ya Mbak ya, mungkin 2 minggu lagi. Minggu depan kita masih di ikatan ionik, depannya lagi insya Allah sudah masuk di ikatan kovalen. Kita akan paham dengan baik apa penggunaan elektron secara bersama. Nah, hari ini cuma dikenalkan aja bahwa atom untuk mencapai kestabilan ada 3 cara itu. Ada yang melepas elektron, ada yang menerima elektron, ada yang menggunakan elektron secara bersama-sama. Itu dulu ya. Ada pertanyaan? Enggak. Tidak, Mister. Oke, alhamdulillah. Kalau tidak, kita tinggal sedikit Mbak ini, Mbak. Ini konsep terakhir hari ini, yaitu mengenai simbol Lewis atau lambang Lewis. Ini adalah dasar untuk masuk di ikatan kimia. Apa lambang Lewis itu? Menyatakan jumlah elektron valensi. Gitu ya. Menyatakan jumlah elektron valensi. Maksudnya apa sih? Kalau anak-anak browsing di internet, yang disebut sebagai lambang Lewis itu adalah lambang dot and cross, biasanya nyebutnya gitu. Dot itu artinya titik, cross artinya silang. Titik dan silang itu adalah penggambaran dari jumlah elektron valensi yang dimiliki oleh suatu atom. Misalnya ini ada atom hidrogen, valensinya 1, berarti di sebelah huruf H dikasih 1 titik. Ini namanya simbol Lewis atom hidrogen. Litium juga sama, cesium juga sama. Unsur-unsur yang di golongan 1, valensinya kan 1 kan ya semuanya ya. Berarti titiknya semuanya 1. Berelium itu ada di golongan 2. Berarti jumlah valensinya 2. Makanya dikasih titik juga sebanyak 2. Magnesium juga sama. Bagaimana dengan fluorin atau klorin? Fluorin kan di golongan 7. Valensinya ada 7. Berarti titiknya digambarkan sebanyak 7. Kesimpulannya apa? Lambang Lewis itu adalah menggambarkan jumlah elektron valensi yang dituliskan dengan titik atau silang di sekitar huruf atau simbol atom. Itu anak-anak. Dan sesuai dengan golongannya. Kalau golongan 1 berarti titiknya 1, kalau golongan 2 berarti titiknya 2, golongan 8 juga sama, titiknya juga 8. Begitu ya? Ada pertanyaan lagi? Mister mau tanya lagi. Ya. Iya, silakan. Kalau mamanya kayak di golongan kayak 2A terus sama golongan 2B itu ntar sama nggak Mister lambang Lewisnya? Untuk yang di ikatan kimia, anak kelas 10 yang dipahamkan adalah yang ikatan golongan utama dulu, Mbak. Jadi golongan A. Apakah ada perbedaan golongan A dan golongan B? Ada. Saya jawab ada. Makanya sekarang kita masih fokus di golongan A dulu. Nah, untuk golongan B, kita pelajari di kelas 12 nanti ada saatnya. Menggunakan ikatan kovalen koordinasi. Berapa elektron valensinya, terus bagaimana pembentukannya, itu di kelas 12, Mbak. Untuk yang golongan. Sabar ya. Semoga dengan saya kelas 12 ya nanti. Biar enak. Oke. Tinggal satu slide yang belum saya sampaikan ke anak-anak ini. Nah ini. Bentar, ini ada. Yang sebelumnya tadi adalah simbol Lewis untuk apa tadi?
Untuk unsur ya? Atau untuk atom? Nah, sekarang bagaimana kalau untuk ion? Ion kan ada dua jenis tadi. Ada ion positif, ada ion negatif. Kalau ion positif kan melepas elektron. Kalau ion negatif kan menerima elektron. Nah, contohnya ini. Natrium itu punya elektron valensi berapa, Mbak? Ini nggak bisa jalan itu. Bisa lihat di sininya tadi. Natrium kan di sini ya? Berapa elektron valensinya itu? 1. 1. Berarti sebelum dia melepas elektron, dia punya elektron sebanyak 1. Kalau sudah membentuk ion bagaimana? Elektronnya kan dilepas. Punya enggak elektronnya sekarang di glitter luarnya? Enggak ada ya? Karena dilepas. Dia punya 1, dilepas berarti hilang. Karena dilepas, dia bermuatan positif. Dan simbol ionnya, atom Na, dikasih kurung siku, dikasih muatan positif. Ini untuk penulisan simbol yang kation. Mg juga sama. Mg tadi punya 2 elektron. Kayak ini. 2 elektron ini kan dilepas. Membentuk ion Mg2+. Penulisannya sama. Mg, elektronnya hilang, dikasih kurung siku, muatannya 2+, karena dia melepas 2 elektron. Kalau yang Cl bagaimana? Cl itu awalnya punya berapa elektron valensi ini? 7. Ini ya, punya 7 ya. Untuk stabil kan menangkap berapa tadi? Menangkap 1. Jadi berapa elektronnya? 8. Nah, ini dituliskan. Jadi ada 8 elektron di sekitar atom Cl. Dikasih kurung siku dan ditanda negatif 1. Artinya dia menangkap 1 elektron. Kalau oksigen berarti menangkap berapa elektron kalau metalnya 2 min ini? 2. Menangkap 2. Kalau N berarti menangkap berapa? 3. 3. Nah, jadi begitu anak-anak cara menyimpulkannya. Untuk kation, dotnya sudah hilang. Titiknya sudah hilang. Tapi kalau untuk yang anion masih ada, jumlahnya malah menjadi 8, tinggal dikasih muatan. Dia menangkap berapa. Bisa dipahami ya? Cara menuliskan simbol Lewis untuk atom maupun untuk ion. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Mister. Bisa, alhamdulillah. Ada pertanyaan mungkin sebelum ditutup? Tidak ada, Mister. Alhamdulillah, kalau tidak ada. Baik anak-anak, untuk hari ini insya Allah cukup pertemuannya. Jadi yang saya fokuskan ada 2 sebenarnya ya. 2 materi hari ini. Yang pertama adalah anak-anak harus tahu bagaimana atom itu mencapai kestabilan dengan 3 cara tadi itu. Dan yang kedua adalah mengenai simbol Lewis. Dan tugas yang ada di Google Classroom pun sama. Jadi ada 2 hal ini. Bagaimana atom mencapai kestabilan, bagaimana menuliskan simbol. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengerjakan di Google Classroom? Paling anak-anak butuh waktu cuma 10 menit. Dan itu sudah selesai. Karena saking mudahnya tugas hari ini. Oke? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada berarti cukup. Atau cukup aja? Cukup aja, Mister. Alhamdulillah Kalistar. Baik, kalau sudah cukup, terima kasih anak-anak atas kehadirannya hari ini. Semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah di dalam mempelajari ilmunya, baik ilmu agama maupun ilmu yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.